Mari bangkit berdiri saudara. Boleh salam kanan kirinya, katakan selamat datang kembali di rumah. Pada Bapak Ibu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Kita bersyukur untuk hadiran kita semua. Firman mengubahkan, amin. Katakan hari ini, aku tidak mau sama lagi. Pastikan level kita naik saudara. Mari angkat tangan kita, katakan levelku naik Tuhan. Level airku naik Tuhan. Kami menerima pelayanan-Mu ya Allah. Kami percaya pada orang yang Kau utus. Kami menerimanya. Kami terhubung padanya. Dan oleh kekuatan-Mu Tuhan kami bangkit Tuhan. Oh, kami sangat percaya diri berkata seperti ini karena firman-Mu ya Allah. Karena firman yang Kau tulis dalam hati kami Tuhan, membuat kami dapat berdiri dengan teguh dan berkata, selamat datang Indonesia yang baru. Selamat datang kota Medan yang baru. Selamat datang di dalam nama Yesus. Oh, kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Sekarang hingga selama-lamanya, masyurlah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kita yang berdoa bersyukur sama-sama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Na 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 na. Dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat, amin, atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, yes, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, haleluya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku berjanji, oh, ku bersorak, katakan haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, sorak bagi Allah kita. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Oh, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat, oh, atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan, haleluya, di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku, oh,
mengangkat tinggi panjinya, panji kemenanganku. Katakan na oh. Sembah Allah kita. Biasa hadirat Tuhan di tengah kita. Dia ajaib. Ada amin?
Baik, mari silakan duduk. Saya mau memulai dari Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan di situ, jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menerima kuasa. Dan kalau kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Bisa paham? Ikuti urutannya. Jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka berikutnya kamu akan menerima kuasa. Maka berikutnya kamu akan menjadi saksiku. Mari kita pahami 3 kata ini dengan baik selama kebenaran ini disampaikan. Kata pertama yang mau kita renungkan bersama adalah menjadi saksiku. Menjadi saksiku, itu dulu yang pertama. Saksi artinya adalah orang yang mengalami peristiwa itu, orang yang melihat peristiwa itu, orang yang mendengar, orang yang ada di peristiwa itu. Tidak serta-merta semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang mengalami hal-hal yang saya sebut tadi. Kalau disebut kepada kita, kamu akan menjadi saksiku kepada kita yang hadir di sini, maka pertanyaan muncul seperti ini: bagaimana aku bisa menjadi saksinya? Aku tidak ada di peristiwa itu, aku tidak melihat kejadian itu, aku tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan saat itu. Bagaimana aku menjadi saksinya? Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memahami yang disebut kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Bisa paham? Karena kalau kita tidak menjadi saksiku, kita tidak boleh bersaksi, karena kesaksian kita itu tidak benar. Bisa paham? Nah, kalau kita lihat di situ menjadi saksiku, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Yang kita dapati begini, bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi? Bisa paham? Bagaimana caranya kita menjadi saksi? Itu yang kita sebutkan kemarin di event kita Ion, bahwa ia, yaitu Roh Kudus, akan membawamu menjadi satu dengan apa yang dialami Yesus. Makanya kita perlu kuasa itu. Bisa paham? Karena Roh akan membawamu mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Kalau begitu, kita bisa menjadi saksi. Mari kita lihat apa yang kita alami. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Inilah yang dikerjakan Roh di dalam kita, yang dikerjakan kuasanya di dalam kita, yaitu kita dibaptis dalam Kristus. Kita loh, kita yang hadir ini dibaptis dalam Kristus. Kalau disebut dibaptis dalam Kristus, kita menjadi satu di dalam Kristus, kita mengalami apa yang dialami Kristus. Kalau kita lanjutkan di ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Roh membawamu dibaptis dalam Kristus. Bisa paham? Artinya kita mati bersama Yesus, dikuburkan bersama Yesus, dibangkitkan bersama Yesus, dan hidup dalam hidup yang baru. Bukankah itu menjadi syarat dari seseorang menjadi saksi? Karena kita mengalami apa yang dialami Yesus. Kita mati bersamanya, dikuburkan bersamanya, dibangkitkan bersamanya, dan hidup dalam hidup yang baru bersamanya. Itulah yang dikerjakan Roh di dalam kita. Bisa paham?
Jika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku, sebab Roh membawamu dibaptis dalam Kristus. Mati bersamanya, dikuburkan bersamanya, dibangkitkan bersamanya, dan hidup dalam hidup yang baru bersamanya. Bisa paham? Nah, kalau kita percaya mengalami itu, lalu kita katakan kepada orang lain, aku mengalami itu, bagaimana dia percaya? Karena kita bisa saja mengklaim-klaim itu. Kalau belum ada buktinya, maka itu belum bisa mereka percaya. Bisa mengikuti saya? Kita berkata, aku dibaptis dalam Kristus, mati bersamanya, dikuburkan, dibangkitkan, dan hidup dalam hidup yang baru. Kita bisa menyampaikan itu. Tapi bagi orang yang mendengarkannya, mengingat kita tidak hidup di zaman Yesus, bagaimana dia percaya kalau kita hanya menyampaikan itu? Kita memerlukan bukti dari apa yang kita imani. Apa buktinya kalau kita mengalami semua yang dialami Yesus ini? Supaya kesaksianmu dapat diterima, itu yang saya sebut adalah engkau harus menunjukkan hidup yang baru. Kalau tidak, bagaimana engkau menyatakan engkau hidup yang baru, hidup dibangkitkan? Bagaimana engkau menyatakan itu kalau nggak ada buktinya? Bisa memahami saya? Bagaimana saya bisa menunjukkan hidup yang baru ini? Itulah yang disebut kuasa di dalammu. Roh akan membantumu, membawamu kepada hidup yang baru itu, menunjukkannya kepada orang-orang yang engkau beritakan pengalamanmu tadi, sehingga mereka akan percaya. Bisa mengerti maksud saya? Jadi bagaimana engkau bisa menjadi saksi dalam hal ini? Dengan menunjukkan hidupmu yang baru. Makanya kita yang di ruangan ini, terpujilah Tuhan buat karya Kristus dalam diri kita. Memang kita mengalami apa yang dialami Yesus, tapi untuk menjadi saksi supaya orang lain percaya, engkau harus menunjukkan hidup yang baru. Roma 6 ayat 17, mari kita lihat. Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di hidupmu yang sekarang ada perbedaan dari hidupmu yang lama. Kita harus menunjukkan ini supaya orang percaya. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Ya, jelas dong, karena kita sudah mati, dikuburkan bersama Yesus, dibangkitkan bersama Yesus, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Kita harus tunjukkan itu. Itulah tandanya engkau memang mengalami yang tadi. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan itu dulu. Demikianlah hal kamu sekarang, harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kita harus membuktikan hidup yang baru. Bagaimana kita membuktikan itu? Dengan kuasa di dalammu. Ini bukan kekuatan kita. Dari sejak awal pun kita mati bersama Yesus, bukan kekuatanmu. Dengan sejak awal pun engkau dibangkitkan bersama Yesus, bukan kekuatanmu. Maka dengan menunjukkan hidup yang baru pun engkau tidak memakai kekuatanmu. Lalu memakai apa? Kuasa di dalammu. Makanya roh itu tinggal di dalammu untuk membantumu, menolongmu, menyertaimu, menunjukkan hidup yang baru itu. Amin 2 kali. Bukankah kuasa itu di dalam perlu? Ya, itu yang kau pakai untuk menunjukkan hidup yang baru. Jika tidak, tidak mungkin. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita harus menunjukkan hidup yang baru kepada orang-orang. Mari kita lihat Matius 3 ayat 8. Matius 3 yang ke-8 disebutkan lagi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah kehidupan yang sesuai dengan hidupmu yang baru. Tunjukkan, buktikan kepada orang lain engkau memiliki hidup yang baru. Itu maksudnya. Karena engkau bukan lagi pohon yang lama, engkau pohon yang baru. Pastilah buahmu buah yang baru, kehidupan yang baru. Bisa paham maksud saya? Dengan menunjukkan itu, kesaksianmu pasti diterima.
Mari kita buka Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, berarti dulu dia pencuri. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bagaimana seorang pencuri punya sifat pencuri, mindset pencuri, karakter pencuri, bisa mulai bekerja dengan keras kalau bukan karena ada kuasa di dalamnya? Mulai dari keselamatan dan bagaimana roh mulai membantunya, menolongnya untuk berubah, pikirannya berubah, tujuannya berubah, everything karena kuasa di dalamnya. Amin 2 kali. Dulu dia mencuri, sekarang tidak lagi. Kemudian dia mulai bekerja, tidak saja bekerja, dia mulai bekerja dengan keras. Gak ada orang seperti ini kecuali karena ada kuasa ilahi dalam dirinya. Nah, kalau engkau mengalami ini atau orang lain mengalami ini, pastilah beritanya diterima, dan itu bisa menghebohkan orang-orang di sekitarnya. Mereka akan berkata, dulu engkau seperti ini, dulu engkau seperti ini, kenapa engkau berbeda? Ya berbeda karena ada kuasa Allah dalam diriku. Roh membawaku dibaptis dalam Kristus. Pasti banyak orang percaya. Ada amin. Pasti banyak orang percaya karena kita menunjukkan sifat dan karakter dan pikiran yang baru. Lanjut, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Dulu dia mengambil, sekarang memberi. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena ada kuasa dalam dirimu. Bisa mengerti? Tanpa itu tidak mungkin. Bagaimana kalau ini kita tunjukkan di keluarga kita, di teman-teman kita? Pasti mereka percaya. Karena kalau kesaksianmu benar dan memang engkau saksi, pasti beritamu tak terbantahkan. Tak terbantahkan. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, karena cara hidupmu yang lama, hidupmu yang sia-sia sudah berakhir. Di hidupmu yang baru ada cara hidup yang baik, cara hidup yang baru. Bisa paham? Tunjukkan itu di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya. Lanjut, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, oh banyak orang mungkin memfitnah imanmu, mengata-ngatai imanmu. Bisa paham? Menjelek-jelekkan imanmu, mengatai yang tidak benar tentang imanmu. Tapi kalau engkau tetap menunjukkan cara hidup yang baik, cara hidup yang baru, kehidupan yang baru, bisa paham? Alkitab berkata, di situ disebut, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi apakah Tuhan menjamah mereka? Melalui perbuatanmu yang baik, hidupmu yang baru. Itu sebabnya penting roh bekerja di dalammu supaya engkau selalu memproduksi hidup yang baru tiap-tiap hari. Selama roh bekerja di dalammu, kuasa itu bekerja di dalammu, besok akan ada hidup yang baru, besoknya lagi akan ada hidup yang baru. Engkau progres dari hidup yang baru kepada hidup yang baru berikutnya. Bisa mengerti? Bertumbuh dalam karakter yang baru tiap-tiap hari. Maka orang-orang akan selalu melihat bagaimana hidupmu selalu baru setiap hari. Itu mencengangkan, itu menghebohkan. Bisa paham? Orang di luar khawatir, engkau beriman. Orang di luar takut, engkau berani. Bisa paham? Orang cemas, engkau tenang. Padahal dulu kau seperti itu. Lalu setiap hari mereka melihat hidupmu berubah, hidupmu berubah, hidupmu berubah. Akan datang hari Allah melawat mereka. Saya menyebutkan demi nama Yesus, kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik dengan cara hidup yang baik, akan ada hari Tuhan datang kepada mereka, melawat mereka. Apakah itu orang tuamu, apakah itu temanmu, apakah itu orang di kotamu, akan ada hari Tuhan melawat mereka. Sebab perbuatanmu yang baik adalah kuasa dari kesaksianmu. Katakan amin 2 kali. Yang percaya akan datang hari Tuhan untuk melawat mereka, katakan amin. Karena itu pekerjaan roh di dalammu. Itu bukan kekuatanmu. Jadi kita tidak hidup dalam hukum Taurat atau melayani dalam keadaan yang lama, yaitu dengan mengandalkan kekuatanmu. Kita hidup dalam hukum yang tertulis di hatimu, dalam keadaan baru. Semua kekuatanmu datang darinya, kemampuanmu datang darinya, kasih karunia datang darinya, sehingga engkau mampu dengan kemampuannya.
Asal roh di dalam dirimu bekerja terus. Asal roh di dalam dirimu bekerja terus. Ketika firman ditulisi di hatimu, iman datang padamu. Besoknya lagi ditulisi, iman datang padamu. Orang benar hidup oleh iman, dari iman kepada iman. Haleluya. Apa maksudnya itu? Bukan kemampuanmu, kemampuannya. Jadi kita mengekspresikan hidupnya dari kasih karunia yang datang kepadamu. Makanya kita bermegah di dalam Dia. Jadi apa fokusku, Papa? Pastikan roh di dalam dirimu, yaitu roh Allah yang hidup itu bekerja senantiasa. Haleluya. Maka dengan sendirinya tiap-tiap hari pasti engkau berubah. Karena kalau roh bekerja di dalammu, dia selalu membuatmu menjadi. Selalu menjadi. Hati yang keras jadi lembut. Pikiran yang keras menjadi pikiran yang lembut. Yang negatif jadi positif. Yang tumpul menjadi tajam. Oke, baik, silakan. Apa bahasa lain tumpul, Papa? Majal. Akan menjadi tajam. Bahasa Bataknya sharp. Oke, baik, supaya bisa lebih fokus. Jadi apa yang menjadi pusat perhatian kita sebagai orang percaya? Roh Allah di dalammu harus tetap bekerja. Fokus kita harus di dalam batin kita, menguatkannya tiap-tiap hari. Karena kekuatan kita, kekuatannya dari Dia, maka kita mengandalkannya, bermegah di dalamnya. Bisa paham maksud saya? Tidak bisa jauh dari firman-Nya, tidak bisa jauh dari hadirat-Nya, tidak bisa jauh dari keterhubungan kepadanya, tidak bisa jauh. Paulus berkata, coba lihat, ini indah sekali untuk menguatkan keyakinan kita bahwa kita harus bergantung kepadanya. 2 Korintus 3, coba kita lihat ayat yang ke-5. Jadikan ini menjadi imanmu yang kokoh, supaya kau selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan rohnya di dalammu. Apa itu? Mari kita baca yang ke-5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Coba kita renungkan pekerjaan yang dilakukan Paulus. Gak banyak orang bisa. Tapi Paulus berkata, itu bukan pekerjaan kami. Lanjut. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kemampuan kami itu karena Allah. Allah yang melakukannya, Allah yang mengerjakannya. Jadi kalau Allah yang mengerjakannya, Allah yang memampukannya, yang mereka ekspresikan apa? Ya Allah sendiri. Makanya hebat. Jadi nggak pernah kita berkata itu kekuatanku, itu kemampuanku, dan bermegah dalam diri sendiri. Jangan pernah masuki area itu. Kita ini debu tanah tanpa Dia. Bisa paham? Kita harus berkata bahwa kesanggupan kami karena pekerjaan Allah. Jadi kita penting memfokuskan Roh Kudus di dalam dirimu. Dia tinggal di dalammu. Biarkan Dia bekerja. Maka setiap kali Dia bekerja, maka ada hal yang baru. Engkau akan menjadi. Jadi yang pertama begini. Bagaimana Roh membawa kita menjadi saksi? Dengan membawamu dibaptis dalam Kristus, mati bersamanya, dikuburkan bersamanya, hidup bersamanya. Bisa paham? Tapi engkau perlu membuktikan dengan hidupmu yang baru. Semua ini dikerjakan oleh Roh di dalam dirimu. Bisa paham? Itu yang dilakukan Roh Kudus saat Dia tinggal di dalammu, untuk membuatmu menjadi saksi. Bisa paham? Nah, apa yang kedua? Tadi Dia membawamu untuk dibaptis dalam Kristus. Yang kedua yang dikerjakan Roh di dalam dirimu adalah dengan memimpinmu pada kebenaran. Dengan memimpinmu pada kebenaran. Mari kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 17. Kuasa Roh di dalam dirimu akan membawamu menjadi saksi. Bagaimana caranya Ia membawamu? Dengan engkau dibaptis dalam Kristus dan menunjukkan hidup yang baru. Bisa paham? Itu nomor 1 tadi. Dan yang kedua, dengan memimpinmu pada
kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, bukan 17 tapi 13. Lihat ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh tadi yang tinggal di dalammu. Bisa mengerti? Ayo dong ikuti saya. Tetapi apabila ia datang, siapa ia ini? Roh. Di mana dia sekarang? Di dalammu, tinggal di dalammu. Bisa amin 2 kali? Saya ulangi lagi. Tetapi apabila ia datang, sudah datang? Di mana dia sekarang? Ia tinggal di dalammu. Nah, kalau dia tinggal di dalammu, lihat, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tadi membawamu untuk dibaptis dalam Kristus, sekarang dia membawamu, memimpinmu kepada seluruh kebenaran. Ini untuk membawamu menjadi saksi tadi. Bisa paham maksud saya? Nah, lanjut dulu. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dia memimpinmu kepada seluruh kebenaran. Pertanyaannya, apa itu kebenaran yang dimaksud di sini? Apakah dia memimpinmu untuk mengetahui seluruh kitab suci? Apa yang dimaksud Tuhan di ayat 13 ini adalah ayat 10. Adalah ayat 10. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan kebenaran apa di sini? Seolah-olah kalimat Tuhan itu membingungkan. Coba perhatikan. Akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Saya mau bertanya, siapa di ruangan ini yang melihat Yesus berjumpa dengan Bapa saat dia bangkit? Enggak ada seorang pun. Roh akan menyatakan kebenaran itu. Itulah kebenaran di sini. Walaupun engkau tidak melihatnya. Karena kalau tidak dipimpin roh pada kebenaran itu, apa yang kau beritakan tentang kebangkitannya? Karena tak seorang pun melihatnya. Jadi ini bukan tulisan-tulisan di kitab suci. Kebenaran kalau memang Tuhan bangkit lalu naik ke sorga, duduk di tahta di samping Bapa, tak seorang pun melihatnya. Kebenaran itu yang dibuktikan roh. Karena kalau kita tidak melihatnya, siapa yang bisa pastikan kalau Yesus bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia imanmu. Ngapain kita hidup benar kalau toh mati juga? Tapi Yesus tidak mati, dia bangkit. Itu indahnya. Tapi roh akan membantu, menolong kita untuk memimpin kepada seluruh kebenaran bahwa Yesus memang bangkit, duduk di tahta di samping Bapa. Gak seorang pun melihat itu. Apakah murid-muridnya saat itu melihat ini? Tidak. Bangkit iya, tapi sampai ke Bapa tidak. Mereka melihat Yesus naik, awan-awan menutupinya, tapi sampai kepada Bapa siapa yang melihat? Harus dibuktikan, karena kalau tidak dibuktikan, kuasa saksinya tidak ada. Jadi bagaimana kita bersaksi kalau tidak ada bukti Yesus di tahta? Kalau tadi engkau dibaptis dengan Kristus, engkau membuktikannya dengan hidup yang baru. Tapi kalau kau menyatakan kalau Yesus duduk di tahta, apa buktinya? Apakah murid-muridnya melihat Yesus sampai kepada Bapa? Tidak. Itulah yang dimaksud kebenaran di sini. Tidak seorang pun melihatnya. Maka untuk itu benar, namanya kebenaran. Bisa lebih dalam maksud? Mari kita lihat dulu saudara di Lukas 24. Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Mereka melihat Yesus bangkit. Yang lain tidak. Bisa paham? Mereka melihat, kita tidak. Kesaksian harus ada buktinya. Bagaimana mereka membuktikan itu pada orang lain yang tidak melihat Yesus bangkit? Roh akan memimpinmu pada seluruh kebenaran itu. Bisa mengerti maksud saya? Siapa saja bisa mengklaim. Dengarin Papa baik-baik. Saya harus menyampaikan berita ini. Yesus pernah hidup itu dicatat sejarah ada, saudara. Bisa paham? Bukti dia disalib juga ada. Bisa paham? Tapi bukti dia bangkit tidak ada. Sampai sekarang banyak orang Israel gak percaya Yesus bangkit. Makanya Roh akan memimpin kita pada kebenaran itu, bahwa memang Yesus bangkit. Bukan hanya bangkit, duduk di tahta. Tanpa Roh engkau gak akan bisa membuktikan itu. Makanya ia perlu datang. Kalau Roh tidak datang, kau nggak akan mungkin membuktikan Yesus di tahta. Karena tak seorang pun melihat. Oke lah, saat itu murid-muridnya melihat dia bangkit. Dibuktikannya dengan tangannya yang berlubang ditunjukkannya. Dibuktikannya juga dia dengan makan. Berarti benar bangkit. Tapi bagaimana orang lain yang tidak melihatnya? Mereka akan berkata itu bohong. Mereka harus buktikan kalau itu benar. Roh akan membantunya. Makanya Tuhan berkata seperti ini, jangan pergi, tunggu di sini sampai engkau dipenuhi Roh. Karena tanpa Roh itu orang gak akan percaya beritamu. Kebenaran itulah yang akan dibawa Roh untuk memimpinmu ke sana. Bisa paham? Bisa mengikuti saya? Ini ceritanya belum selesai, ikuti dulu. Coba lanjut lagi, ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, kamu murid-muridnya. Bisa paham? Mereka melihat Yesus bangkit. Bisa mengerti? Lanjut dulu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 48 Tuhan berkata, kamu saksiku, tapi jangan pergi sampai engkau penuh Roh. Ayat 49, karena dia akan membuktikannya bersamamu, kau dan Rohku menjadi saksi. Bisa paham? Jangan pergi sampai Roh turun, sampai Roh tinggal dalammu. Lanjut ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tapi tak seorang pun mereka melihat Yesus berjumpa Bapa. Apa buktinya? Itulah Roh tadi harus turun. Lanjut, mereka sujud menyembah kepadanya,
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka percaya Yesus berjumpa Bapa. Mereka percaya. Kalau nggak percaya, ngapain mereka beribadah seperti ini? Bisa paham? Nah, dengarin Papa baik-baik. Apa yang dibuktikan Roh kalau Yesus duduk di tahta yang mereka tidak lihat itu? Inilah yang Papa sebut dan yang kita sebut kuasa. Kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertaimu. Kalau benar Yesus hidup, kalau benar Yesus di tahta, Roh akan menunjukkan buktinya dengan kuasa. Maka gereja tidak bisa tidak menunjukkan kuasa dan perbuatan-perbuatan yang besar dari Roh Allah yang hidup. Makanya kalian lihat gereja di Kisah Para Rasul, semua pekerjaan perbuatan orang-orang percaya saat itu selalu mencengangkan orang-orang di sekitar mereka. Dengan kejadian-kejadian itu orang menjadi percaya kalau Yesus duduk di tahta dan mencurahkan Rohnya bagi mereka dan bagi kita. Bisa paham maksud saya? Jadi bagaimana cara Roh untuk memimpinmu pada seluruh kebenaran? Dengan membawamu, menunjukkan padamu kuasa itu. Kalau memang Yesus ada di tahta. Bisa paham maksud saya? Kita kembali ke Yohanes pasal 16. Jangan menunjukkan wajah-wajah yang pura-pura ngerti ya. Oh iya Papa, nggak apa-apa, yang penting beriman dulu. Nanti kan ada MP3-nya diulang-ulang. Oke, baiklah, engkau benar, engkau benar. Yohanes pasal 16 ayat 13, kita kembali lagi. Tetapi apabila ia datang, dia sudah datang? Di mana dia sekarang? Di dalammu, tinggal di dalammu. Siapa dia? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa seluruh kebenaran itu? Dengar, kebenaran itu tentang Yesus, saudara. Jadi Yesus hidup, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan, Yesus ditinggikan, Yesus duduk di tahta. Seluruh kebenaran ini akan dibuktikan oleh Roh, sekalipun engkau tidak di situ. Roh akan membuktikan perkataan Yesus itu benar dengan bukti-bukti yang bisa kita lihat sendiri. Makanya dia menyatakan kuasanya, hadiratnya, tangannya, pekerjaannya, berkatnya. Semua firman itu nyata bagimu. Makanya tidak ada keraguan. Dia bangkit, dia ditinggikan, dia duduk di tahta. Engkau mengalaminya. Itu sebabnya dia memimpinmu pada seluruh kebenaran itu. Gak ada keraguan di batinmu. Mengapa? Karena kau mengalaminya. Kuasa dari Tuhan. Mari kita lihat di situ ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kebenaran tentang Yesus yang dikerjakannya, yang dikatakannya, dan di mana Tuhan sekarang, semua itu akan dibuktikan oleh Roh. Dia akan memimpinmu. Firman yang kau dengar benar-benar nyata. Firman yang kau pahami benar-benar nyata. Perkataan Tuhan benar-benar nyata. Itu yang membuat engkau yakin. Dan kalau engkau beritakan, ada buktinya, adalah kuasa. Coba kita lihat di Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini berita tentang Yesus bangkit. Orang-orang tidak melihat Yesus, mengenal Yesus pun tidak. Bangsa-bangsa di luar sana maksud saya. Bagaimana mereka percaya Yesus? Yesus tidak mereka lihat, apalagi bangkit. Harus ada tanda-tandanya, harus ada buktinya. Bisa paham? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Apa ini? Kuasa. Dalam pemberitaanmu tentang Yesus itu, Roh harus membantumu membuktikannya. Kalau nggak ada buktinya, bagaimana mereka percaya? Ini jadi pengetahuan, ini jadi agama. Kristen itu tidak agama, ini bukan agama. Banyak orang-orang yang percaya dengan agama-agama tertentu belum pernah melihat Allahnya. Ya, orang bisa aja berkata itu bukan Allah, itu bukan Allah. Bisa mereka berkata karena tidak seorang pun melihatnya. Tapi kita melihat Allah kita dalam wujud manusia, namanya Yesus. Makanya kalau dia benar-benar Allah, buktikan. Itulah sebabnya pemberitaanmu harus dimateraikan dengan kuasa. Itulah baru gereja Tuhan. Bukan agama, bukan pengetahuan. Kalau firman yang kau beritakan tanpa bukti, itu pengetahuan. Itu agama namanya. Kita hidup bukan dengan pengetahuan, kita hidup dengan pewahyuan. Banyak orang memberitakan firman tanpa bukti, tanpa kuasa. Itu kan pengetahuan. Makanya Roh akan membuktikan pemberitaanmu. Makanya mereka percaya. Katakan Kristen, bukan agama. Agama-agama itu percaya kepada Allah mereka, tapi mereka tidak melihat Allah mereka itu seperti apa. Maka mereka mulai gambar-gambar dalam wujud-wujud tertentu. Tapi kita melihat Allah itu adalah Yesus, menjelma menjadi manusia. Jadi bagaimana kita membuktikan dia Allah? Beritamu harus disertai dengan bukti-bukti dan kuasa. Lanjut ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kan nggak ada yang melihat dia duduk di sebelah kanan. Ini harus dibuktikan kebenarannya. Bisa amin? Bagaimana kau membuktikan kebenarannya? Roh akan bersaksi bersamamu. Itu yang disebut memimpin pada seluruh kebenaran, sehingga kita pun jadi percaya. Lanjut ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi perlu tanda-tanda ini. Roh akan membantumu, Roh akan memimpinmu pada seluruh kebenaran ini. Kalau beritamu hanya pengetahuan, itu tidak kebenaran. Makanya nggak banyak juga orang jadi percaya. Engkau bisa tahu Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, beritakanlah. Jangan-jangan engkau pun tidak percaya sebenarnya, karena itu belum menjadi kebenaran. Hanya pengetahuan, itulah agama. Agama itu nggak ada kuasanya, kecuali tradisi. Kristen itu kuasa, namanya Roh Allah, Roh yang berkuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Itu harus kita tunjukkan. Makanya orang heboh. Mereka menjungkir balikan dunia, mentransformasi kota-kota, menerangi kegelapan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengatakan Indonesia yang baru. Ini kuasa Roh. Kalau kau tidak buktikan seperti itu, bagaimana mereka percaya? Mereka akan berkata, Allah kami yang benar. Ingat peristiwa di Gunung Karmel. Jika itu Allah panggil, aku akan panggil Allahku juga. Siapa yang Allah siapa yang benar? Allah Elia, karena api itu turun. Engkau harus buktikan kalau Yesus itu Tuhan dengan kuasa bersama Roh. Saya harus katakan lagi dengan sangat tegas, Injil itu bukan pengetahuan, itu mematikan. Gak ada orang percaya dengan berita itu.
sefluen apapun beritamu, tapi dengan kuasa roh di dalammu. Karena roh itulah yang memimpin pada seluruh kebenaran. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa. Karena dia memimpinmu pada seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Yesus bangkit. Kebenaran apa? Yesus ditinggikan. Kebenaran apa? Yesus duduk di tahta. Berarti apa itu? Dia Tuhan, segala Tuhan. Dia Allah, segala Allah. Dia Raja, segala Raja. Engkau harus buktikan itu bersama roh yang tinggal di dalammu. Haleluya. Kalau tidak, nggak ada orang percaya dengan beritamu. Karena tidak seorang pun melihat Yesus seperti itu. Maka itu Yesus berkata, tinggal di sini sampai engkau diperlengkapi dengan kekuasaan dari Allah yang Maha Tinggi, sehingga engkau dan roh bersaksi bersama-sama. Kebenaran di sini bukan engkau tahu seluruh firman yang tertulis di sini. Engkau bisa tahu itu. Tapi kalau tidak ada kuasanya, itu tidak kebenaran. Roh memimpinmu pada seluruh kebenaran, bukan pengetahuan. Catat itu baik-baik. Itu bukan firman yang ditulis ini, sehingga engkau tahu. Tapi engkau membuktikan kebenaran kalau Yesus duduk di tahta. Aku berkata demi nama Yesus, kebenaran itu engkau buktikan Yesus duduk di tahta. Dengan menunjukkan kuasa yang besar dari Tuhan, yang berkata, ya Tuhan itu benar. Dengan nama Yesus engkau membangkitkan orang dari kematian. Dengan nama Yesus engkau memulihkan kehidupan. Dengan nama Yesus engkau memberitakan kabar baik kepada orang sengsara, kepada orang yang tertindas, kepada orang yang malang. Mengangkat kain kabung dari setiap kepala orang yang bersedih. Kabar baik ini mentransformasi kehidupan. Pasti mereka percaya. Itulah saksiku. Makanya orang-orang sederhana membuat jutaan orang percaya. Karena kemampuan kami adalah pekerjaan Allah. Kesaksianmu pertama, engkau harus yakin dan engkau mengalami kebenaran itu dengan menunjukkan kuasa. Mari kita lihat dulu, ada satu firman indah sekali. Saya mau engkau betul-betul kuat hari ini. Saya merasakan ada kuat di batinmu, ada impartasi di batinmu. Roma 8 ayat 17. Dan jika bukan, ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Apa itu maksudnya? Roh berkata seperti ini, Yesus di tahta. Rohmu juga berkata, Yesus di tahta. Apa maksudnya? Iman, keyakinan. Jadi kalau roh memimpinmu pada seluruh kebenaran, engkau yakin itu benar. Karena kau nggak bisa meyakinkan orang sampai kau yakin dulu. Jadi Roh Kudus dan rohmu bersaksi bersama-sama bahwa itu benar. Bisa paham? Jadi bukan pengetahuan, tapi kebenaran di dalam rohmu. Pengetahuan itu di pikiranmu. Jadi roh akan mewahyukan kebenaran itu ke dalam rohmu dan menjadi iman. Lalu engkau beritakan ke bangsa-bangsa sana. Roh Kudus memateraikan pemberitaanmu dengan kuasa. Itulah menjadi saksi. Jadi jangan ditafsirkan engkau tahu semua firman tertulis ketika dia memimpinmu pada seluruh kebenaran. Kebenaran itu hal-hal yang tidak dilihat orang, hal-hal yang tidak diketahui orang. Tapi ketika itu benar nyata, baru kebenaran. Engkau perlu roh. Karena kalau kau membuktikan semua yang tertulis di kitab suci ini, orang lain pun akan bisa mengerti itu tanpa roh kalau dia pelajari. Tafsiran-tafsiran, semua orang bisa pelajari itu. Apalagi kalau IQ-nya tinggi, semua bahasa bisa dikupasnya.
Itu bukan kebenaran, itu pengetahuan. Karena dia bisa saja tidak percaya di batinnya. Karena Roh dan Roh Kudus harus bersaksi bersama-sama. Berarti firman itu harus jadi pewahyuan. Roh yang tinggal di dalammu membawamu pada kebenaran. Dan waktu engkau memberitakan kebenaran yang kau yakini itu, yang diwahyukan Roh itu, Roh membuktikannya dengan tanda-tanda. Haleluya. Jadi yang pertama, dengan hidup yang baru engkau menunjukkannya. Yang kedua, dengan kuasa. Begitulah Roh tinggal di dalammu, membawamu menjadi saksi. Mari kita ke Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Saya mau kepada kesimpulannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh turun tinggal di dalammu, engkau menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bagaimana caranya kuasa itu membawamu, Roh itu membawamu menjadi saksi? 2. 1, ia membaptismu di dalam Kristus. Bisa paham? Mati bersamanya, dikuburkan bersamanya, dibangkitkan bersamanya. Bukankah begitu? Dan pengalaman itu harus kau tunjukkan dengan hidup yang baru. Itu yang tadi. Maka kesaksianmu itu dapat diterima. Yang kedua, Roh memimpinmu pada seluruh kebenaran. Bisa paham? Roh dan Rohmu bersaksi bersama-sama, itu benar. Lalu kalau kau beritakan, Roh meneguhkannya dengan kuasa. Kehidupan dan kuasa, itulah yang kau buktikan. Gak bisa satu, dua-duanya, kehidupan dan kuasa. Hidup yang baru dan kuasa adalah alat kesaksian. Inilah kisah para rasul. The X is on. Yang diam katakan amin. Ya harusnya kalian bilang amin dong, karena kalian diam semua. Ada amin? Amin. Di mana? Di hatimu. Aku percaya. Bagaimana kau membuktikan? Bukan bagaimana kau membuktikan, bagaimana kau menjadi saksi? Dengan 2, kehidupan dan kuasa. Dengan kehidupan engkau mengalami apa yang dialami Yesus. Kau menunjukkan hidup yang baru. Bagaimana Yesus duduk di tahta bersama dengan Bapa di sorga, Roh menunjukkannya dengan kuasa. Jadi pemberitaanmu harus disertai dengan kuasa. Itulah kesaksian. Saat kau pergi, kisah para rasul diulangi lagi. Sebagai penutup, dengarkan baik-baik. Jadi apa yang menjadi inti dari fokus kita supaya kita bisa menjadi saksi? Roh di dalammu. Roh di dalammu harus terus menerus bekerja. Kalau itu tidak bekerja lagi, baru muncul banyak masalah. Dia harus bekerja di dalam batinmu. Dan bagaimana itu bekerja? Satu statement Papa, dengarkan saya dan katakan amin setelah ini. Apa itu? Ikuti terus papamu. Ikuti terus papamu. Kalau kau mengikutinya, dia akan bekerja terus di dalam. Saya tidak punya banyak formula. Ikuti orang yang mengalami, engkau akan mengalami. Ikuti orang yang menghidupi, engkau akan menghidupi. Ikuti, engkau akan mengalami. Ikuti papamu, engkau akan mengalami. Roh itu akan bekerja dari dalam. Engkau akan menjadi saksi. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Ada amin? Apa fokusmu? Roh di dalammu harus bekerja. Katakan Roh Kudus turun. Itu di kata yang lain disebut roh itu tinggal. Katakan tinggal. Aku bait roh, roh tinggal. Kalau roh tinggal, aku baitnya, aku rumahnya, maka dia bebas bekerja dalam diriku. Sama seperti aku tinggal di rumah. Aku bisa ke depan, bisa ke kamar, bisa ke belakang,
bisa membersihkan rumah itu. Demikian juga roh di dalamku. Dia bisa menjamah jiwaku, pikiranku, emosiku, tubuhku. Dia bisa menjamah seluruh hidupku. Karena aku rumahnya, aku kediamannya. Penting bagiku untuk roh yang tinggal di dalamku bekerja terus, menjamah jiwaku, menjamah pikiranku, menjamah hidupku. Amin, amin. Kalau roh bekerja di dalam dirimu, besok menjadi baru, lebih kuat dari sebelumnya. Besok lebih mulia lagi, lebih mulia dari sebelumnya. Selama roh bekerja di dalam dirimu, ada hari yang baru, hari yang lebih baik, kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik. Kalau kau berkata kepada orang lain, dapat dibuktikan. Kalau kau berkata kepada keluargamu, dapat dibuktikan. Siapa yang dapat membuktikan itu? Roh di dalammu. Jadi yang engkau harus pastikan, roh itu harus bekerja terus menerus. Dan pesan papamu dari depan ini, ikuti terus papamu. Karena kalau kau mengikuti orang yang mengalami, engkau akan mengalami. Mengikuti orang yang menghidupi, engkau akan menghidupi. Kalau kau terhubung, engkau mengalami apa yang aku alami. Jika aku terhubung dengan Allah itu, engkau akan terhubung dengan Allah yang sama. Haleluya. Tidak banyak formula yang papa sampaikan. Engkau harus semakin terlatih bagaimana terhubung dengan papamu. Mendengarnya percaya, mendengarnya percaya. Di mana dia ada, engkau ada di situ. Apa yang dikatakannya dengarkan. Maka tiap hari roh yang tinggal dalam dirimu akan bekerja terus. Apa yang mulai saya gambarkan, bayangkan di pikiran saya, yang 120 orang ini, sekian di tengah-tengah kita ini, kalau mereka pergi ke Medan, pergi ke kotanya, semua beritamu dapat dibuktikan. Mereka akan percaya. Katakan Medan yang baru. Karena pesan-pesanku. Indonesia yang baru. Karena pesan-pesanku dapat dibuktikan. Yesus sudah bangkit, ditinggikan, duduk di takhta, memerintah selamanya. Haleluya. Siapa yang percaya di sini katakan amin. Berdoa dalam roh kita, berdoa dalam roh. Rasomoko malekra kasandara labahai. Brendah kahai robo sakabahandelebe. Aku berdoa supaya roh yang tinggal dalam dirimu bekerja terus, bergerak dalam hatimu, bergerak di dalammu, di dalam nama Yesus. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, bekerja di dalammu demi nama Yesus. Sanda bakama bakada bakada bahai. Oh reke behende dana bakada bahai. Rebo soko makara mare lebe dana bakada bahai. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Robokoda makada bare lebe dana bakada bahai. Ini saatnya kita tidak bisa biasa-biasa lagi. Di dalam nama Yesus. Ini saatnya kita menjadi seseorang dimanapun kau berada. Di dalam nama Yesus. Dengan roh yang menyala-nyala. Karena roh di dalam dirimu bekerja demi nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.